Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إخواني وأخواتي في رحمكم الله. Tidak terasa kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang ditunggu-tunggu bagi orang yang beriman. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dirindukan kedatangannya bagi mereka yang beriman. Karena bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan, banyak kemuliaan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa orang-orang yang berpuasa Ramadan atas dasar iman wahtisaban, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keistimewaan yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada bulan Ramadan Allah akan memberikan bagi mereka yang berpuasa dua kebahagiaan. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaim farhatan," bahwasanya bagi mereka yang berpuasa Ramadan memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, kata beliau adalah idza aftara faraha bifitrihi. Yang pertama adalah mereka akan bahagia pada saat dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah idza laqiya rabbahu faraha bi siyamihi. Jadi yang kedua adalah kebahagiaan yang akan Allah berikan kepadanya pada saat dia bertemu dengan Rabb-nya karena puasanya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berpuasa itu Allah buatkan pintu khusus nantinya di surga. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun." Bahwasanya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Dan pintu yang diberi nama Ar-Rayyan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikhususkan oleh Allah bagi mereka yang berpuasa. Masya Allah. Dan yang terakhir, teman sekalian, keistimewaan bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan ini Allah akan menurunkan sebuah malam di mana malam itu adalah lebih baik
dari 1000 bulan, yang kemudian dikenal nama itu adalah dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya pada malam itu, salah satu malam di antara bulan Ramadan itu, Allah akan menurunkan sebuah malam, yang malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Tatkala seseorang beribadah di malam itu pahalanya setara dengan lebih baik dari 1000 bulan. Inilah keistimewaan bulan Ramadan, yang kemudian kedatangannya senantiasa dirindukan bagi mereka yang beriman. Oleh karena itu, agar kita mampu memaksimalkan bulan Ramadan, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita siapkan agar selama 1 bulan kita menunaikan ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan, kita benar-benar mendapatkan keistimewaan yang Allah janjikan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah iman, adalah keimanan kepada Allah. Karena iman inilah salah satu yang kemudian diseru oleh Allah untuk diwajibkan berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba perhatikan redaksi ayat ini jemaah sekalian. Ketika Allah menyeru dan mewajibkan hambanya untuk berpuasa, di sini Allah mengkhususkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Dalam firman-Nya tadi, Allah tidak berfirman, Ya ayyuhalladzina aslamu, atau Ya ayyuhalladzina al-muslimun. Tidak. Tetapi Allah mengkhususkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Dan keimanan ini para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menjadikan salah satu sebab menjadikan puasa Ramadan ini mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan wal ihtisaban, ihtisab ini adalah berharap, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya apa? Syarat agar puasa kita ini mampu menjadikan dosa-dosa kita terhapus, dosa-dosa yang telah lalu itu, jika kita mampu menghadirkan 2 syarat. Yang pertama adalah kita pada saat berpuasa itu adalah atas dasar iman kepada Allah. Kita menjalankan perintah Allah. Kita berpuasa Ramadan, berlapar-lapar, berhaus-haus karena atas dasar menjalankan perintah Allah untuk berpuasa, keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah atas dasar ihtisab. Kita berharap pahala kepada Allah. Kemudian ada yang bilang, masa beribadah kok ngarep kepada Allah? Beribadah kok berharap kepada Allah? Ini adalah perintah. Gitu. Agar puasa kita mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, maka syaratnya tadi 2, iman dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dalam menjalankan puasa ini harus
atas dasar hati yang bersih dan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Hati yang bersih ini sangat berdampak terhadap amal-amal kita. Niat yang ikhlas ini salah satu syarat diterimanya segala amal kita. Makanya dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Tatkala kita berniat menjalankan puasa, ada unsur duniawi, maka kemurnian ibadah kita, ibadah puasa kita ini akan rusak. Karena Allah hanya akan menerima ibadah hambanya yang benar-benar murni karenanya. Lillah. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah, kata Allah, aku perintahkan hambaku itu untuk beribadah, untuk menyembahku, illa mukhlishina lahuddin, melainkan dengan semata-mata memurnikan ibadahnya hanya kepadanya. Karena kalau kita beribadah ada unsur-unsur berharap penilaian, berharap pujian, berharap balasan kepada selain Allah, maka amal ibadah kita akan sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi segala amal mereka, kan tetapi akan kami jadikan amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Bayangkan para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpayah-payah beribadah selama 1 bulan penuh. Akan tetapi jika kita dalam beribadah itu ada niat yang kurang murni, ada niat yang kurang lurus, maka amal ibadah itu bagaikan debu yang nantinya akan berterbangan sehingga sia-sia kita berpayah-payah dalam beribadah. Inilah pentingnya kita dalam menjaga niat. Hati kita harus bersih agar niat kita pun juga lillah. Kemudian yang ketiga, para hadirin, yang perlu kita siapkan adalah ilmu. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan benar. Dengan ilmu kita bisa beribadah sesuai dengan yang dituntunkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ini pada hakikatnya adalah untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Abdullah ibn Iyad, beliau menjelaskan bahwasanya sebuah amal dikatakan baik. Sebuah amal dikatakan baik jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah dia mengetahui syariatnya. Ya, karena memang perintah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dan yang kedua syaratnya adalah dia dalam menjalankan ibadah itu adalah lillah. Dan yang terakhir, para hadirin, adalah kita persiapkan fisik dan materi. Karena ibadah puasa ini termasuk ibadah juga menyangkut fisik, ya. Kita berlapar-lapar, kita berhaus ria, maka kita siapkan sebaik-baiknya dan juga persiapan materi. Ya, karena dalam selama bulan Ramadan di sini kita sangat dianjurkan untuk bisa berbagi, untuk bisa bersedekah, ya. Sehingga dengan materi itulah kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Barangkali ini sedikit yang saya sampaikan
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.